Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara merintis untuk menjadikan toko kelontong teman-teman berkembang. Sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, boleh di subscribe dulu dan nyalakan notifikasi lonceng. Dan apabila berkenan, sahabat juga bisa memberikan kritik yang membangun agar bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita lanjut. Jadi dalam berusaha, ya, apapun usahanya itu tidak instan. Ada sesuatu yang dikorbankan. Dalam hal ini, membuka toko kelontong atau warung kelontong, itu yang pertama sekali kita harus berkorban, tidak bisa istirahat. Jadi ketika buka toko kelontong, pengalaman saya yang dulu, selalu kita harus standby di toko. Buka pagi, agak lebih pagi dari toko lain, dari warung-warung lain di sekitaran warung kelontong teman-teman. Kemudian tutup juga lebih larut dari toko-toko lain. Ini kenapa? Untuk menarik pelanggan. Salah satu cara untuk menarik pelanggan dan pelanggan tersebut, ya, dan pelanggan tersebut merasa puas dengan pelayanan kapanpun mereka butuh ada. Nah, jadi itu adalah salah satu untuk bagaimana berkorban. Nah, jadi kalau teman-teman dulunya sebelum buka toko kelontong bangun paginya jam 8 atau jam 9, sekarang harus begitu subuh harus sudah bangun, salat, ya, atau mandi, kemudian langsung standby di toko kelontong. Karena pagi merupakan waktu-waktu di mana para emak-emak, ya, para ibu-ibu berbelanja, baik itu kebutuhan dapur maupun kebutuhan sekolah anak-anaknya. Nah, jadi bagi teman-teman yang memiliki toko kelontong, jangan pernah buka sudah siang hari. Maksudnya di jam-jam belanja antara jam 7 ke bawah atau antara jam setengah 6 sampai jam 8 itu adalah ibu-ibu sedang berbelanja di jam-jam tersebut. Teman-teman wajib buka di jam-jam tersebut, apalagi warung sembako teman-teman banyak menyediakan bahan-bahan dapur seperti sayur. Karena kenapa? Di atas jam tersebut orang sudah selesai masak dan sudah selesai membeli barang-barang perlengkapan dapur termasuk sayur. Jadi teman-teman harus berkorban waktu untuk buka lebih awal, kemudian tutup lebih larut atau lebih telat dari toko-toko lain. Ini kenapa? Beberapa orang, ya, ada yang tidak sempat berbelanja di siang hari, bisa berbelanja pas saat mereka mau pulang ke rumah. Jadi ada masyarakat atau warga di sekitar kita yang bekerja malam, mereka pulang bisa berbelanja di toko kelontong teman-teman untuk persiapan besok harinya. Ini sudah saya lakukan ketika saya masih SMA, dulu masih buka toko kelontong semi grosir. Metode yang saya terapkan itu, jadi saya istirahatnya antara jam 2 siang sampai jam setengah 4.
Istirahat pun bukan istirahat di tempat tidur, tapi istirahatnya di atas meja. Saya tidur sebentar di atas meja. Nah, jadi memang itu yang harus kita korbankan, waktu. Nah, bagi teman-teman jangan merasa bosan karena teman-teman punya impian besar agar toko kelontong kalian cepat tumbuh dan berkembang. Semua pekerjaan tidak mudah. Harus ada yang dikorbankan, harus ada pengorbanan, harus ada fight, harus kita berjuang. Jadi apabila perjuangan kita membuahkan hasil, tentu harus ada perjuangan yang ekstra, ya, termasuk dalam hal mengelola keuangan. Nah, mengelola keuangan teman-teman harus melihat atau memilah bagaimana keperluan teman-teman manage sedemikian rupa agar tidak terlalu banyak pengeluaran. Misalkan pengeluaran bersifat konsumtif, beli HP atau barang-barang yang kira-kira tidak bermanfaat atau bukan urgen, itu jangan dibeli dulu. Jangan dulu bergaya, karena toko sembako, toko kelontong semakin banyak jenis barang, itu pelanggan akan suka berbelanja di toko kelontong teman-teman. Sekarang coba bayangkan, misalkan teman-teman pengen beli HP, harganya 3 juta. Kalau kita beli gula udah berapa? Udah berapa sak? Udah 5 sak. Jadi hal-hal yang demikian itu teman-teman sebelum membeli harus memikirkan ini apa keuntungannya. Nah, karena berjualan itu kita harus menahan untuk membeli barang-barang yang tidak bermanfaat dulu. Nah, karena kita lagi merintis. Jadi pada saat nanti sudah berkembang dan sudah maju, baru barang-barang tersebut dengan sendirinya tanpa ada perhitungan kita bisa membeli dan sanggup membelinya. Jadi untuk yang baru-baru buka, saran saya jangan pernah membeli barang-barang konsumtif, semisal mengganti HP sedangkan HP yang lama masih bisa untuk dipakai untuk telepon atau dipakai untuk mengirim pulsa atau jualan pulsa masih bisa. Jadi teman-teman tidak perlu bergaya dulu, karena nanti ujung-ujungnya toko kalian akan mati suri. Jadi dia tidak akan berkembang. Percayalah teman-teman. Jadi saran saya sekali lagi, teman-teman jangan pernah menghambur-hamburkan uang. Di sini bukan berarti kita kikir, tapi kita harus bisa mengelola keuangan. Nah, jadi ingat pesan saya teman-teman. Yang pertama, waktu istirahat kalian atau waktu buka toko kalian harus teratur. Kemudian juga dalam mengelola keuangan. Nah, bagi teman-teman, semoga kita menjadi tahun depan, insya Allah panjang umur, kita menjadi berkembang bersama. Bagi teman-teman yang ada channel YouTube, boleh di komen di bawahnya. Saya akan melihat channel kalian dan juga perkembangan dari usaha kelontong kalian. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe, dan apabila video ini bermanfaat, boleh teman bagi-bagikan agar kita dalam berusaha bisa bangkit sama-sama dan bisa menjadi sukses sama-sama. Salam dari Aceh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.